Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita akan lanjutkan lagi Dragon Ball New Hope-nya. Ini merupakan kelanjutan asli dari Dragon Ball New Hope-nya sendiri. Kalau yang gambar ini bukan ya. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek deskripsi video ini atau komentar yang disematkan. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit antara Gohan Piccolo dan Pikkon melawan Janemba masih terus berlanjut. Nyatanya, meski mereka menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan Janemba, makhluk itu tetap berdiri teguh tanpa terluka. Bahkan, kali ini dialah yang menyiksa G-Factor dengan teknik ruang waktu yang sangat merepotkan. Ketiganya tidak bisa berbuat apapun, tubuh mereka terus dihajar tanpa henti. Hingga akhirnya, dalam pukulan sekali lagi, sontak membuat Piccolo dan Gohan terhempas sangat jauh. Janemba menunjukkan kesenangannya pada mereka, di mana dia akhirnya bisa mengalahkan semuanya. Nampak, baik Gohan Piccolo maupun Pikkon, ketiganya sudah tidak sanggup lagi buat menghadapi makhluk itu. Namun, Gohan berusaha bangkit lagi, yang hal ini membuat Janemba cukup kagum padanya. Gohan minta Piccolo mendengarkan apa yang akan dia katakan. Gohan sepertinya mempunyai sebuah rencana. Gohan tahu meskipun tidak banyak, tapi regenerasi Piccolo kini mulai bekerja kembali. Jadi, Gohan menyuruh Piccolo membawa Pikkon kabur ke dunia lain, sedangkan Gohan akan bertarung habis-habisan. Piccolo malah memarahi Gohan karena Gohan sok kuat di hadapannya. Piccolo tegaskan dia nggak akan kalah di sini dan meninggalkan Gohan seperti seorang pengecut. Tapi yang dimaksud Gohan bukan meminta Piccolo melarikan diri. Gohan cuma mau Piccolo pergi ke dunia lain untuk menemukan Dewa Bumi dan bergabung kembali dengannya. Dengan demikian, maka kekuatan Piccolo akan kembali sempurna dan kemungkinan mereka bisa menang. Namun dengan tegas Piccolo bilang kalau dia nggak akan pernah mau melakukannya. Dia merasa lebih baik lenyap daripada melakukan semua itu. Gohan yang muak dengan keangkuhan Piccolo memintanya untuk segera berhenti. Jika tidak, maka mereka akan gagal dan seluruh semesta bisa dihancurkan oleh Janemba. Jadi mereka harus mencegah bencana ini, yaitu dimulai dengan pengorbanan Gohan sendiri yang utama. Sekarang mereka tidak punya pilihan lain dan harus melakukan semua yang mereka bisa. Mendengar semua itu semakin membuat Piccolo frustasi. Dia sebenarnya nggak ingin memaafkan dirinya sendiri jika membuat Gohan berkorban seorang diri. Tapi Piccolo sadar kalau ini adalah jalan satu-satunya. Jadi Piccolo akan pergi membawa Pikkon dan menegaskan kalau ini tidak akan menjadi sia-sia. Piccolo berjanji akan membalaskan dendam untuk Gohan dan bersumpah Janemba harus membayar semua dengan tangannya sendiri. Gohan mengucapkan perpisahannya pada Piccolo dan berharap bisa bertemu kembali entah di dunia mana. Piccolo yang masih berat meninggalkan Gohan terpaksa pergi dengan mata yang tertutup. Dia nggak ingin melihat anak angkatnya lenyap. Janemba yang nggak mau membiarkan Piccolo kabur bersiap untuk menghancurkannya menggunakan laser. Namun segera berteriak dan menyebut makhluk itu bodoh. Gohan ingatkan kalau dialah yang bakal menjadi lawan bagi Janemba. Mendengar itu sontak membuat makhluk itu kesal. Tapi hal itu sukses menghentikan Janemba hingga Piccolo bisa kabur dengan bebas. Gohan katakan kalau pertarungan mereka belum berakhir. Gohan akan menunjukkan pada Janemba kekuatan dia yang sebenarnya. Kemudian Gohan segera meledakkan aura Ki-nya yang meluas di tempat itu. Dia melepaskan semua kekuatan yang tersisa dan menjadikan ini sebagai pertarungan terakhir. Di situ Gohan menggunakan perubahan terkuatnya yaitu Super Saiyan 2. Janemba yang terkena debu akibat ledakan Gohan sontak merasa sangat kesal. Tubuhnya yang sempurna ini malah mendapatkan banyak kotoran. Jadi harus mandi kembang 7 rupa ini mah. Di tempat lain, Piccolo merasakan kekuatan Gohan dan menyangka Gohan akan menyelesaikan pertarungan ini. Gohan akan mengorbankan dirinya untuk selamanya. Yang mana, jika Gohan mati di alam baka, maka Gohan akan lenyap untuk selamanya. Gohan mengerti kalau Janemba pasti sadar akan kekuatan penuhnya ini. Tapi Gohan ingatkan kalau ini berbeda dengan energi jahat yang dimiliki makhluk itu. Sedangkan energi yang Gohan punya sangat murni dan berasal dari jiwanya. Gohan tidak tahu apakah ini cukup untuk mengalahkan Janemba. Yang pasti, Gohan akan membuat makhluk itu selalu ingat pada setiap serangan yang akan Gohan lancarkan. Gohan kembali mencharge aura Ki-nya secara besar-besaran. Gohan berniat
meledakkan dirinya bersama makhluk itu. Namun sebelum itu dilakukan, Goku muncul tiba-tiba. Baik Janemba maupun Gohan terkejut melihat kedatangan Goku di saat-saat terakhir ini. Goku menenangkan Gohan bahwa dia ada di sini sekarang. Jadi Goku ingatkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Mendengar ayahnya bicara, Gohan akhirnya berhenti. Goku mengatakan kebanggaannya pada Gohan bahwa Gohan dia tahu telah bertarung dengan baik. Sedangkan Gohan gak bisa menahan keterkejutannya dan masih penasaran apakah itu beneran adalah ayahnya. Dengan senyuman ramahnya, Goku katakan bahwa dia memang adalah ayahnya. Mendengar itu, Gohan akhirnya berubah kembali ke dalam bentuk biasa. Dia merasa lega jika ayahnya yang datang. Dengan begini, dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Di tempat lain, Piccolo saja sampai berhenti karena merasakan kedatangan Ki Goku ke tempat Gohan. Dengan begini, Piccolo yakin pasti semuanya akan berubah. Goku minta Gohan istirahat, dia akan membawa Gohan ke tempat yang aman. Kemudian, Goku merasakan aura Ki seseorang dan segera memindahkan Gohan ke sana menggunakan Sun Kanido. Hal itu tentu membuat Janemba kesal kenapa semua musuhnya malah kabur. Padahal dia masih ingin bersenang-senang. Dan rupanya Goku memindahkan mereka ke tempat Piccolo berada, di mana dia akan menitipkan Gohan padanya. Goku menyapa Piccolo setelah sekian lama, di mana Piccolo juga terkejut melihat Goku kembali. Awalnya Piccolo sangka kalau Goku akan pergi untuk selamanya. Goku mengucapkan kekagumannya pada Piccolo dan Gohan yang telah berkembang pesat sejak terakhir kali mereka bertemu. Tapi tetap saja Piccolo merasa mereka tidak bisa berbuat apapun untuk menghadapi makhluk Janemba. Piccolo yakin Goku sendiri telah mengalami kemajuan selama 3 tahun terakhir. Yang meski begitu, Piccolo tetap minta Goku berhati-hati karena Janemba adalah makhluk yang sangat luar biasa kuat. Sedangkan mendengar kata 3 tahun sontak membuat Goku terkejut. Karena tempat di mana Goku tinggal waktu sama sekali tidak berputar. Piccolo penasaran apakah Goku bisa mengalahkan makhluk itu dengan kekuatannya sendiri. Goku nggak tahu secara pasti sampai dia bisa melawannya. Tapi Goku tidak sabar untuk menghadapi lawan yang begitu tangguh. Goku menitipkan Gohan dan Pikkon pada Piccolo. Dia akan segera pergi ke medan pertempuran. Setelah itu Goku kembali pergi menggunakan Sun Kanido dan mengucapkan perpisahannya pada Piccolo. Setelah Goku pergi, Piccolo berharap bisa bertemu dengannya lagi. Karena Goku adalah karakter yang sangat sulit ditemui. Goku selalu pergi ke tempat yang tidak semua orang tahu. Gak lama kemudian, Goku sampai kembali di tempat Janemba berada. Goku dan makhluk itu langsung menatap masing-masing sebelum melakukan pertarungan mereka. Goku memperkenalkan diri pada makhluk itu, tapi Janemba sama sekali nggak mau basa-basi dengannya. Goku penasaran kenapa Janemba membuat kekacauan di alam baka, apa tujuan makhluk itu sebenarnya. Tapi sekali lagi, makhluk itu nggak mau menjawab apapun, yang semakin membuat Goku bingung. Ini makhluk bisa bicara atau tidak sih? Makanya, merasa makhluk itu lebih suka berbicara melalui pukulan, Goku akan meladeni apa mau makhluk itu. Di situ, Goku bersiap pemanasan. Goku senang kalau Janemba adalah makhluk yang hobi bertarung, karena Goku tegaskan kalau itu juga adalah keahliannya. Jadi, Goku akan menunjukkan sesuatu yang menarik pada makhluk itu. Di situ, Goku segera mengapitkan kedua tangannya dan langsung ngeden sekuat tenaga. Goku menaikkan terus aura Ki-nya itu hingga kemudian terjadi ledakan kekuatan besar yang membuat Goku berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 1. Entah apa yang sebenarnya Goku pikirkan, kenapa dia cuma menggunakan SSJ 1 saja. Goku memperkenalkan perubahan ini yang mungkin diketahui makhluk itu karena melihatnya dari Gohan. Goku berniat melakukan pemanasan menggunakan SSJ 1 ini dan mengajak Janemba untuk berkeringat dulu. Di situ, Janemba cuma diam saja sambil melihat Goku. Goku bingung kenapa makhluk itu nggak mau diajak bicara. Padahal, kalau dia setuju kan bisa angkat saja satu tangannya. Tapi ya sudahlah, Goku yang gak mau menahan diri, segera gas maju menyerang makhluk itu dengan ganas. Goku bergerak mendekatinya dan bersiap akan melakukan pukulan keras. Nampak, Janemba masih diam saja hingga pukulan Goku mendarat tepat di wajah makhluk itu. Dan seperti sebelumnya, SSJ 1 bukanlah tandingan makhluk itu. Pukulan Goku sama sekali tidak berasa apapun padanya. Janemba malah menunjukkan senyuman meremehkan yang di situ Goku sangat kaget dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, kesempatan ini dimanfaatkan Janemba buat mencekik leher Goku sangat keras. Goku nggak dapat melakukan apapun lagi. Dalam situasi begini, Goku penasaran apa yang akan makhluk itu perbuat.
Dan rupanya makhluk itu memutar tubuh Goku sangat kencang, yang kemudian segera melancarkan tendangan madun super keras. Sontak saja Goku sampai mencret dibuatnya. Goku terpental sangat jauh hingga tubuhnya menabrak banyak bebatuan, yang akhirnya tubuh Goku berakhir terseret di tanah. Goku merasakan kesakitan yang luar biasa, di mana SSJ-1 bisa dipermalukan begini. Janemba cuma menunjukkan kesenangannya setelah apa yang dia lakukan. Goku meminta Janemba untuk membiarkannya pemanasan sebentar, karena Goku sudah lama tidak melakukan pertarungan lagi. Jadi dia ingin membiasakan tubuhnya dulu. Tapi karena Janemba nggak ingin membiarkan itu, maka Goku bertekad akan melakukan pertarungan yang serius juga. Goku kembali meledakkan aura ki-nya sangat besar, yang menghasilkan ledakan dahsyat di tempat itu. Dari dampak ledakan tersebut, semakin membuat tubuh Janemba kotor, tapi nampaknya dia nggak peduli lagi. Yang penting bisa bertarung saja, dia puas. Akhirnya Goku menggunakan perubahan yang sama seperti perubahan terkuat Gohan, yaitu SSJ-2. Tapi tentunya kita semua berpikir, apakah Goku cuma bisa menggunakan SSJ-2 saja? Meski begitu, Piccolo dapat merasakan perbedaan SSJ-2 Goku dan Gohan, di mana SSJ-2 yang Goku miliki justru melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Gohan. Jadi, pertarungan sekarang pasti bakalan semakin seru. Janemba nampak semakin senang hingga dia mengarahkan jarinya pada Goku. Goku menyadari kalau Janemba sekarang sudah tersadarkan akan kekuatannya, yang hal ini membuat Goku juga senang. Jadi Goku akan membuat pertarungan ini menjadi pertarungan sebenarnya bagi mereka. Setelah itu, Goku memulai pertarungan ronde kedua. Dia bergerak menggunakan kecepatan tinggi yang dalam sekejap sudah muncul di hadapan Janemba. Tanpa ragu, Goku melancarkan tendangan Ronaldo yang dengan ekstra ditahan makhluk itu. Sepertinya Janemba merasakan serangan Goku yang begitu kuat. Tapi seperti sebelumnya, hal ini dimanfaatkan Janemba buat mengunci kaki Goku agar tidak bisa kabur. Goku sontak terkejut dengan itu. Janemba bersiap membanting tubuh Goku supaya tulangnya pada patah. Gak mau itu terjadi, Goku segera melakukan gerakan berputar yang dengan sigap berhasil menghajar Janemba menggunakan kaki satunya. Janemba sontak tercengang dengan kecerdikan Goku. Goku lanjut menjatuhkan tubuh makhluk itu hingga melesak masuk ke dalam tanah. Ini dinamakan sebagai senjata makan tuan, bukan? Goku yang belum puas bersiap lagi akan melepaskan pukulan nuklir. Janemba sontak semakin gemetaran dengan serangan bertubi-tubi Goku. Jadi, dia segera mengapitkan kedua tangannya dan bertahan dari pukulan keras Goku. Tapi seperti yang netizen duga, Goku terus melepaskan pukulan bertubi-tubi yang meskipun ditahan, tapi membuat makhluk itu terus terdorong ke tanah. Janemba nampak kewalahan pada serangan Goku. Pada akhirnya, Janemba yang sudah nggak kuat lagi segera meledakkan kekuatannya secara besar. Janemba balik melepaskan tendangan David Beckham yang tepat mengenai pipi Goku sampai sengklek. Tubuh Goku sampai terpelanting hingga akhirnya memilih buat mundur dulu. Kemudian Janemba menggunakan kemampuan ruang waktunya yang sontak buat Goku sangat kaget. Dia baru melihat kemampuan itu. Goku sontak penasaran kemana perginya makhluk itu, yang tiba-tiba Janemba muncul di belakang Goku tanpa Goku menyadarinya. Dan kesempatan itu segera dimanfaatkan Janemba buat menerjang kepala Goku lagi menggunakan tendangan madun. Sontak saja Goku kembali terpental dan tubuhnya berakhir terseret seperti sampah. Goku segera melakukan putaran di tanah. Dia mengambil ancang-ancang dan segera gas meluncur lagi ke udara. Janemba nampak sangat menikmati bertarung melawan Goku. Jadi, dia juga segera gas terbang mengejar kemana Goku pergi. Janemba meluncur sangat cepat, dia ingin segera menghajar Goku lagi. Goku yang sadar itu bersiap untuk menerima serangannya. Janemba segera melancarkan tonjokan keras yang dengan sigap Goku tahan menggunakan kedua tangannya. Di saat Goku balik melancarkan pukulan juga, Janemba berhasil menahannya. Jadi, keduanya nampak seimbang pada pertarungan ini. Keduanya kemudian lanjut melakukan jual beli serangan sengit dengan benturan kekuatan yang hebat. Kecepatan mereka pun semakin gesit. Tapi pada akhirnya, Janemba berhasil lebih unggul. Dia menghajar wajah Goku lagi pakai tendangan keras. Goku yang gak bisa bertahan sontak terhempas melayang jauh lagi. Di saat begitu, Goku segera menggunakan Sun Kanido untuk menghilang dari pandangan makhluk itu. Sama seperti Janemba sebelumnya, Goku muncul di belakangnya, membuat makhluk itu sampai kaget. Lalu, Goku langsung menghajarnya menggunakan tinju Mech Tyson, menerbangkan makhluk itu sampai ke desa tetangga.
Tubuhnya terjun dan akan menghantam tebing, tapi Janemba berhasil menghentikan laju tubuhnya. Goku yang muncul tiba-tiba bersiap lagi akan menginjak batang lehernya. Namun tanpa diduga, Janemba lebih dulu melepaskan serangan dengkul yang tepat mengenai perut Goku. Sontak saja, Goku nggak bisa menahan rasa sakitnya dan seperti mau muntah. Marah dengan itu, Goku segera memutarkan tangannya. Dia bergerak lagi dan berhasil mengenaikan kakinya pada wajah makhluk itu. Wah, untuk gerakan cepat seperti ini, Goku memang ahlinya bukan? Lalu Goku lanjut menggunakan Sun Kanido lagi. Dia melakukan perpindahan di belakang makhluk itu. Janemba hanya diam sambil masih merasakan kesakitan pada tubuhnya. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Goku untuk menembakkan sebuah serangan laser besar. Di saat laser itu akan mengenainya, Janemba kembali menggunakan kemampuan portal ruang waktu yang sepertinya dia bakal selamat lagi. Terjadi ledakan besar dari serangan Goku yang belum tahu apakah serangan itu sempat atau tidak. Nampaklah Janemba menghilang dari pandangan Goku, yang berarti dia berhasil menyelamatkan diri. Lalu kemanakah Janemba pergi? Apakah dia sudah kapok melawan kekuatan Goku yang begitu hebat? Atau apakah Janemba akan muncul tiba-tiba lagi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.